Jong-un merupakan seorang politikus pemimpin tertinggi Korea Utara, ketua Partai Pekerja Korea, dan salah satu tokoh paling kontroversial di dunia. Dia memerintah Korea Utara sebagai negara totaliter dengan mengikuti jejak seperti ayah dan kakeknya. Dia juga menjalin sekutu dengan dua negara besar seperti Rusia dan Tiongkok yang terkenal dengan pasukan militernya yang tidak main-main. Media asing sering menggambarkan Kim Jong-un sebagai pemimpin yang sangat kejam, meski kebenarannya masih perlu dipertanyakan. Bahkan baru-baru ini, Korea Utara memberikan persenjataan secara gratis kepada kelompok Hamas untuk melawan Israel yang didukung penuh oleh Amerika. Terlepas dari media yang sering memberitakannya hal-hal yang buruk, tetapi menurut beberapa sumber, sikapnya bertujuan untuk ketegasan dan disiplin bagi rakyatnya. Kim Jong-un lahir pada 8 Januari 1982 di Pyongyang, Korea Utara dari pasangan Kim Jong-il dan Ko Young-hui. Kim memiliki kakak laki-laki bernama Kim Jong-chul dan adik perempuan bernama Kim Yo-jong. Dia adalah cucu dari Kim Il-sung yang merupakan pendiri sekaligus pemimpin Korea Utara sejak berdirinya di tahun 1948. Korea Utara sendiri merupakan negara berhaluan komunis yang menganut sistem pemerintah satu partai dan mendeklarasikan kesetiaan kepada komunisme. Sejak kecil, Kim dibesarkan di negara Swiss dan bersekolah di International School of Bern dengan nama Chol Pak atau Pak Chol. Dia sering terlihat didampingi oleh seorang siswa Korea yang dianggap oleh teman-temannya sebagai pengawal pribadinya. Dia juga sangat dekat dengan duta besar Korea Utara yang bernama Ri Chol yang sering bertindak sebagai wali murid sekaligus mentornya. Kim melanjutkan pendidikannya di sekolah negeri Liebefeld Steinholzli, di mana Kim dikenal sebagai putra dari pegawai kedutaan Korea Utara. Menurut beberapa sumber, Kim Jong-il sengaja menyembunyikan identitas asli anak-anaknya karena berbagai hal yang tidak pernah diceritakan. Bahkan Kim pernah menggunakan paspor palsu yang dikeluarkan oleh pemerintahan Brazil dengan menggunakan nama Joseph Fogg dengan stempel resmi dari Kedutaan Besar Brazil. Kim digambarkan oleh teman sekelasnya sebagai anak pemalu yang sangat canggung terhadap perempuan. Dia dikenal baik kepada semua orang dan sangat menyukai olahraga bola basket hingga isu-isu politik. Salah satu teman sekelasnya mengaku jika Kim pernah menunjukkan foto saat dirinya sedang bersama pemain basket Kobe Bryant dan Toni Kukoc. Kemudian Kim Jong-un berkuliah di Universitas Kim Il-sung yang dikenal sebagai sekolah pelatihan para perwira Korea Utara. Kim lulus dengan nilai memuaskan dan mendapat gelar Master Fisika dan Perwira Angkatan Darat. Kim Jong-un memulai karir politiknya setelah diangkat sebagai pemimpin Partai Pekerja Korea di tahun 2009. Dia mulai membuat propaganda dan meminta semua rakyat Korea Utara untuk menyanyikan lagu pujian seperti apa yang mereka nyanyikan untuk ayah dan kakeknya. Dia juga berusaha menyingkirkan Kim Jong-nam setelah sang ayah menunjuk kakaknya untuk menggantikannya sebagai presiden. Konon, Kim Jong-un mengintimidasi kakaknya sendiri dengan cara yang sangat brutal hingga mengasingkannya ke luar negeri. Setelah Kim Jong-il meninggal di tahun 2011, Kim Jong-un diangkat sebagai pemimpin Korea Utara yang digambarkan oleh rakyatnya sebagai orang hebat yang lahir dari surga. Dia juga mendapat gelar Panglima tertinggi tentara rakyat Korea dan mengambil alih semua komando termasuk dalam urusan militer. Di bawah kepemimpinannya, Kim Jong-un mulai melakukan kebijakan seperti kakeknya, di mana dia mengembangkan perekonomian nasional secara paralel hingga menjalankan program senjata nuklir yang dikecam oleh banyak negara.
Kim membuat sistem manajemen untuk para pemilik perusahaan dan memberikan tanah kepada masyarakat untuk dijadikan lahan pertanian. Hal tersebut terbukti berhasil dengan meningkatnya hasil panen yang membuat perekonomian Korea Utara mulai berangsur membaik. Bahkan, koki pribadi ayahnya yang bernama Kenji Fujimoto sampai mengatakan jika Korea Utara telah banyak berubah sejak Kim Jong-un diangkat menjadi presiden. Dalam rapat umum untuk memperingati kematian ayahnya, Kim Jong-un meminta seluruh stafnya untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dan meneruskan program senjata nuklir yang sempat tertunda. Selain itu, dia melarang rakyatnya menggunakan produk Amerika dan menetapkan 28 model rambut yang wajib diikuti baik untuk pria maupun wanita. Jika ada yang melanggar, mereka akan menerima hukuman seperti membayar denda hingga dijebloskan ke dalam penjara. Setelah runtuhnya gedung apartemen Pyongyang di tahun 2014, Kim Jong-un mulai membangun fasilitas umum seperti taman hiburan, taman akuatik, arena skating, resort ski, dan membuka tempat-tempat wisata hingga mengizinkan warga asing untuk mengunjungi Korea Utara dengan berbagai persyaratan khusus. Selain itu, Kim melarang rakyatnya untuk menonton film asing dan mendengarkan lagu-lagu yang dilarang oleh negara. Hingga akan memenjarakan orang-orang yang menonton drama Korea, mendengarkan lagu K-pop, sampai akan menghukum mati jika rakyatnya kedapatan mendistribusikan film porno dan film Amerika. Di balik tindakannya yang kontroversial, Kim Jong-un diketahui memiliki hubungan baik dengan Indonesia yang diturunkan dari kakek dan ayahnya. Hubungan tersebut dimulai sejak tahun 60-an, di mana Kim Il-sung datang ke Kebun Raya Bogor untuk memenuhi undangan dari Presiden Soekarno. Bahkan Soekarno sampai menamai salah satu bunga anggrek dengan nama Kim Il-sung setelah mengungkapkan kekagumannya terhadap bunga tersebut. Sampai hari ini, Kim Jong-un masih memegang teguh janjinya kepada sang ayah untuk menjaga hubungan baik dengan Indonesia yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kemudian Kim Jong-un telah melakukan pertemuan dengan pemerintah Korea Selatan karena negaranya akan ikut andil dalam Olimpiade yang akan digelar di Korea Selatan. Kim dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menandatangani deklarasi yang disaksikan oleh semua petinggi dari kedua negara. Di sana, ia juga mengubah perjanjian gencatan senjata menjadi perjanjian perdamaian yang secara resmi mengakhiri Perang Korea yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Di sisi lain, Kim telah memenuhi undangan dari Presiden Amerika Donald Trump untuk menandatangani deklarasi perdamaian, pelucutan senjata nuklir, dan memulangkan warga Amerika yang ditahan di Korea Utara. Bahkan, Kim dan Trump terlihat berjabat tangan untuk mengukuhkan perjanjian damai antara Korea Utara dan Amerika. Media pemerintah Korea Utara memberitakan untuk pertama kalinya bahwa Kim Jong-un akan menikah dengan seorang perempuan bernama Ri Sol-ju. Kemudian ia mulai merubah kebijakan yang tidak pernah dilakukan oleh ayahnya dengan mengizinkan konser musik Moranbong Band yang memuat unsur budaya pop dari barat khususnya Amerika. Kim menggunakan acara tersebut untuk mengenalkan istrinya ke hadapan publik yang belum pernah terjadi sebelumnya di Korea Utara. Lalu hubungan antara Korea Utara dan Tiongkok mulai memburuk setelah Kim melakukan serangkaian uji coba senjata nuklir yang dianggap sangat berbahaya. PBB juga sampai mendesak Kim untuk segera menghentikan program senjata tersebut karena telah meresahkan negara lain dan akan memicu Perang Dunia Ketiga. Namun, hubungan Korea Utara dan Tiongkok akhirnya kembali membaik setelah Kim mengunjungi Presiden Xi Jinping untuk melakukan kerjasama. Di sisi lain, menurut beberapa sumber, Kim diduga terlibat dalam insiden tenggelamnya kapal perang milik Korea Selatan, Chonan, dan pengeboman yang dikenal sebagai Yonpyong Bombing. Sebuah peristiwa di mana artileri Korea Utara terus membombardir Pulau Yonpyong di Korea Selatan. Kemudian menjadi kontroversi saat itu adalah ketika Kim Jong-un mulai menyingkirkan orang-orang yang dianggap akan mengganggu posisinya. Kim memenjarakan Wakil Ketua Komisi Pertahanan Nasional Jang Song-taek yang merupakan paman sendiri dan mengeksekusi orang-orang yang kontra terhadap kebijakannya untuk mencegah terjadinya aksi kudeta.
Karena hal itu, media internasional memberitakan bahwa Kim Jong-un telah melakukan pembersihan dan eksekusi besar-besaran terhadap para pengkhianat. Hingga beberapa pejabat yang dieksekusi seperti Wakil Menteri Keamanan Oh Sang-hoon, Duta Besar untuk Kuba John Yong-jin, Duta Besar untuk Malaysia Jang Yong-chol bersama putranya, sampai mantan pacarnya yang bernama Hyun Song-wol karena telah melanggar undang-undang pornografi. Terlepas benar atau tidaknya berita tersebut, namun beberapa jurnalis meyakini jika kejadian tersebut benar-benar terjadi di Korea Utara. Pada tahun 2017, Kim Jong-nam tewas ketika berada di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia. Setelah ditelusuri lebih lanjut, pria tersebut merupakan agen Korea Utara yang mengaku ditugaskan oleh Kim Jong-un untuk membunuh kakaknya sendiri. Departemen Keuangan Amerika lalu menjatuhkan sanksi pribadi terhadap Kim Jong-un atas keterlibatannya dalam pelanggaran hak asasi manusia. Hingga Presiden Donald Trump juga mengutuk rezim brutal Kim Jong-un setelah kematian mahasiswa Amerika yang bernama Otto Warmbier yang dipenjarakan saat berkunjung ke Korea Utara. Setelah itu, pemerintah Korea Utara menyatakan bahwa Badan Intelijen Amerika atau CIA telah membayar seseorang untuk membunuh Kim Jong-un dengan senjata biokimia dan menyatakan bahwa Korea Utara siap berperang jika aksi tersebut benar-benar dilakukan oleh agen Amerika. Dalam pidatonya, Kim Jong-un mengatakan jika negaranya akan melakukan uji coba rudal balistik antar benua dengan kekuatan 1000 kali lipat dari ledakan bom atom di Hiroshima. Konon, Korea Utara memiliki lebih dari 60 rudal nuklir yang bisa meratakan daratan Amerika jika rudal tersebut diledakkan. Mendengar pidato tersebut, Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB lalu menjatuhkan sanksi berat terhadap Korea Utara atas program nuklir dan uji coba rudal balistik yang berbahaya. Setelah itu, muncul rumor di tahun 2020 yang mengatakan jika Kim Jong-un dinyatakan meninggal dunia akibat penyakit yang ia derita selama bertahun-tahun dan telah menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada adiknya Kim Yo-jong untuk memberinya tanggung jawab atas hubungan perdamaian dengan Korea Selatan dan Amerika. Namun setelah kabar kematian Kim Jong-un menyebar ke seluruh dunia, Kim akhirnya muncul dengan mengunjungi daerah-daerah yang telah tertimpa bencana dan memecat Komite Partai Pekerja Korea Kim Song-il karena dianggap gagal melindungi seluruh warganya dari bencana. Kemudian ketika Joe Biden terpilih sebagai presiden baru Amerika, Kim Jong-un menghapus perjanjian damai karena kebijakannya tidak sesuai dengan apa yang telah disetujui oleh Donald Trump. Tak hanya itu, Kim Jong-un juga menyebut jika Korea Selatan sebagai musuh besarnya dan menghapus perjanjian gencatan senjata setelah terpilihnya Yoon Suk-yeol sebagai presiden baru di Korea Selatan. Kim Jong-un kemudian merapat ke kubu Rusia dan mengadakan pertemuan dengan Vladimir Putin untuk menjalin kerjasama. Dalam pidatonya, Kim secara terbuka mendukung invasi Rusia ke Ukraina dan menuduh Amerika sebagai dalang dari peperangan tersebut. Tak hanya itu, Kim Jong-un juga mengungkapkan bahwa Korea Utara akan selalu siap membantu Rusia jika Vladimir Putin memerlukan bantuannya. Bahkan, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Menteri Pertahanan Tiongkok dari Partai Komunis datang ke Pyongyang untuk membicarakan hal yang sangat rahasia. Menurut Badan Intelijen Amerika, Rusia telah membeli jutaan peluru, artileri, dan roket dari Korea Utara yang dianggap telah melanggar hukum internasional. Kontroversi berikutnya adalah ketika Korea Utara membantu kelompok pejuang Palestina, Hamas, untuk menembus benteng pertahanan Israel yang didukung oleh Amerika. Korea Utara diduga telah mengirimkan ratusan ribu peluru, bahkan peledak, roket, kepada pejuang Palestina dan memberikan pelatihan teknis kepada kelompok Hamas untuk membantu membangun kekuatan radikal di Timur Tengah. Meskipun Kim Jong-un telah mendapatkan kecaman dari berbagai negara, namun dirinya seakan tidak peduli dan terus membangun kekuatan militernya.